Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bil ibadati wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur hanya milik Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan langit yang tiada bertiang, menciptakan bumi yang tiada bergantung, dan menciptakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya yang tiada berbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu, seandainya umatku mengerti akan kandungan-kandungan yang terdapat di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Niscaya umatku akan meminta agar bulan-bulan yang ada dalam satu tahun untuk dijadikan Ramadan. Namun apa hendak dikata, bulan Ramadan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh karomah, dan bulan yang penuh maghfirah akan pergi meninggalkan kita. Untuk itu, janganlah momentum Ramadan ini, momentum Idul Fitri ini hanya merupakan bayang-bayang fata morgana yang indah belaka, yang akan habis tiada berbekas, hilang tiada pengharapan. Akan tetapi dengan pembinaan yang kita peroleh selama di bulan suci Ramadan, kiranya harus mampu mengupgrade diri kita, harus mampu membenahi diri kita. Pemirsa yang saya hormati, berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 3 dimensi lumbung pahala sebagai harapan baru pasca Ramadan, sebagai harapan baru pasca Idul Fitri. Adapun sebagai lumbung pahala yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya merupakan kalamullah, yang tidak hanya merupakan kitab suci, dan juga tidak merupakan hanya petunjuk bagi umat manusia. Akan tetapi membaca Al-Quran merupakan ibadah yang dapat mendatangkan pahala yang melimpah ruah.
Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya adalah suatu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Kalau satu huruf saja kita mendapatkan 10 kebaikan, berapa jumlah kebaikan yang akan kita peroleh? Berapa jumlah pahala yang akan kita peroleh apabila kita dapat membaca satu ain, satu juz, bahkan kita dapat menghatamkan Al-Quran. Lalu lumbung pahala yang kedua, yaitu menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di mana pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Wallahu yudhaiful liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi barang siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Berdasarkan fenomena yang ada, berapa banyak rumah-rumah ibadah yang menjadi tanggung jawab kita? Berapa banyak anak-anak yatim yang memerlukan uluran tangan kita? Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan perhatian kita? Oleh karena itu, marilah kita menafkahkan sebahagian harta kita pada jalan-jalan Allah, sehingga harta yang kita miliki tidak hanya merupakan perhiasan belaka, akan tetapi benar-benar mampu menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang saya hormati, lantas lumbung pahala yang ketiga, yaitu mengajak pada kebaikan. Mengajak pada kebaikan hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Mengajak pada kebaikan hendaknya dilakukan mulai dari hal-hal yang bersifat sederhana. Misalnya, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bertutur kata yang lemah lembut dan santun. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat mengajak teman kita untuk menjenguk yang sakit, bersilaturahim yang sehat dan kondusif, bahkan bila perlu mengajak hadir di majelis taklim. Karena dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin." Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya akan memperoleh pahala sebesar pahala yang mengerjakannya. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengamalkan 3 dimensi lumbung pahala sebagai harapan baru pasca Ramadan, sebagai harapan baru pasca Idul Fitri. Yang pertama, gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, selalu menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Dan yang ketiga, selalu mengajak pada kebaikan, sehingga kita memiliki bekal yang cukup dalam meniti kehidupan di akhirat kelak. Kalau ada gelas yang pecah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.